Halo minasan, konnichiwa. Kembali lagi di channel Ramnime. Kenapa disebut Ramnime? Karena gue bakal nge-review beberapa anime ya. Nah, sekarang gue bakal nge-review anime Tokyo Magnitude 8 skala Richter. Mungkin anime ini adalah anime pertama yang bikin gue nangis, bener-bener nangis gitu. Gak cuman bikin gue berkaca-kaca semata gitu. Anime ini bercerita tentang peristiwa gempa yang sangat dahsyat di Tokyo, Jepang, dengan tokoh utama seorang anak perempuan bernama Mirai dan adiknya itu yang bernama Onozawa Yuki. Cerita ini diawali dengan setting liburan musim panas yang baru saja dimulai. Mirai dan adiknya Yuki ini terlihat tidak begitu akur ya. Suatu saat si Yuki ini sangat menggemari robot gitu. Ia mengajak ibunya untuk datang ke pameran robot yang berada di Odaiba, Jepang. Namun karena orang tuanya sangat sibuk karena pekerjaannya yang sangat banyak sekali, akhirnya ibunya pun menyuruh si Mira ini untuk menemaninya ke Odaiba. Nah, untuk cerita di sini gue bakalan skip ya. Setelah mengunjungi pameran robot tersebut, kakak beradik ini keluar dari gedung pameran tersebut. Akan tetapi ketika mau keluar, si Yuki ini pengen buang air kecil. Lalu Mirai menyuruhnya pergi ke toilet sendiri. Sementara ia menunggu di luar. Sebelum mereka berpisah, Yuki meminta kakaknya untuk memberikan minuman untuknya. Ketika menunggu Yuki, tiba-tiba gempa besar terjadi. Gedung-gedung hancur, begitu juga dengan tempat mereka melihat pameran tersebut. Mirai pun langsung panik mencari adiknya yang masih ada di dalam gedung tersebut. Dia masuk seorang diri, lalu bertemu dengan seorang wanita bernama Mari. Sebelumnya, mereka pernah bertemu Mari saat Mirai dan Yuki pergi ke toko souvenir di sana untuk membeli hadiah untuk ibunya, karena ibunya sedang berulang tahun. Kemudian, Mari pun membantu Mirai untuk mencari adiknya. Saat melihat ke toilet tempat Yuki pergi, tidak ada siapa-siapa di sana karena kebanyakan sudah mulai dievakuasi. Mereka pun menanyakan kepada petugas evakuasi dan orang-orang yang sedang dievakuasi. Mereka mendapat informasi bahwa banyak anak-anak yang ada di toko mainan tersebut yang terletak di lantai paling bawah. Namun Yuki juga tidak ada di sana. Mirai pun hampir putus asa. Namun kemudian ia teringat bahwa Yuki ingin minuman. Lalu ia pun masuk ke dalam toko minuman tersebut yang ia lalui. Ternyata benar Yuki ada di sana dan masih selamat. Oke, gue akan skip aja ceritanya. Cerita berlanjut dengan perjuangan mereka untuk pergi ke rumahnya yang ada di daerah Setagaya. Mari yang ternyata tinggal tidak jauh dengan Setagaya, yaitu Sengen Jaya, akhirnya menemani Yuki dan Mirai untuk pulang ke rumahnya. Selama perjalanan pulang, mereka terus dihampiri oleh gempa susulan yang terus terjadi. Hingga suatu ketika saat sebuah gempa susulan terjadi yang membuat Tokyo Tower tumbang, hampir tertimpa oleh sebuah puing dari Tokyo tersebut. Namun Yuki menyelamatkan, walau akhirnya Yuki yang terkena puing itu. Awalnya keadaan Yuki baik-baik saja setelah kepalanya terkena puing tersebut. Akan tetapi suatu ketika tiba-tiba Yuki jatuh sakit dan tidak sadarkan diri, sehingga ia dilarikan ke rumah sakit. Nah, gue yang menonton anime ini awalnya tertipu dengan ceritanya. Tertipu kenapa? Soalnya sampai akhir cerita diceritakan kalau Yuki ini kembali sadar setelah kepalanya terkena puing itu. Tetapi ternyata bayangan Mirai kalau adiknya itu meninggal setelah tidak sadarkan diri itu ternyata benar. Bukan mimpi buruk yang ia alami. Diceritakan bahwa Mirai akhirnya sadar bahwa adiknya itu sudah meninggal ketika ia melewati sekolah adiknya dan bertemu dengan teman-teman adiknya di sana. Adiknya berkali-kali muncul lalu menghilang lagi seketika. Saat di sekolah, adiknya itu Yuki seolah mengajak kakaknya untuk mengetahui apa saja yang biasanya ia lakukan di sekolah. Akhirnya Mirai bertemu kembali dengan orang tuanya dan ia sangat terpukul dan mereka bersalah karena kembali tanpa adiknya ia merasa tidak bisa menjaga. Karena kembali tanpa adiknya ia merasa tidak bisa menjaga adiknya
dengan baik. Nah, ini nih, di episode terakhir ini yang benar-benar bikin nangis karena disitulah tergambar banget kalau Yuki yang selama ini terlihat tidak akur dengan Mirai ternyata sangat sayang dengan Mirai, dan orang tuanya alasan Yuki mengajak keluarganya ke pameran robot tersebut itu juga karena ingin bersama-sama melihat jembatan yang pernah mereka kunjungi itu. Walau masih kecil, Yuki sangat pemberani, bersemangat, dan tidak pantang menyerah. Bahkan di saat itu sebenarnya sudah meninggal, Mirai merasa Yuki tetap ada di sampingnya sampai adiknya itu kembali di rumah dan bertemu dengan orang tuanya. Nah ini benar-benar menyentuh banget ceritanya. Pas nonton episode awalnya gue nebak kalau akhirnya pasti sad ending karena orang tuanya Yuki dan sama Mirai meninggal, tapi tebakan gue ternyata salah dan kayak nontonnya sendiri. Nah, cuman itu aja review yang bisa gue sampaikan kali ini. Mungkin gue banyak yang salah karena ini adalah review pertama gue ya. Tapi tetap anime ini sangat direkomendasikan. Emang sih anime ini sebenarnya gak baru-baru amat, keluarnya tahun 2009, termasuk anime jadul ya. Tapi buat yang belum pernah nonton, anime ini sangat bagus, wajib ditonton ya. Biarpun akhir ceritanya kepala pusing gara-gara kebanyakan ingos karena nangis. Sejadi-jadinya maaf ya kalau gue berkata-kata jarak yang tadi. Nah, mungkin sampai di sini dulu review anime kali ini. Nah, kalau ada request tinggal komen aja di bawah. Maaf kalau gue banyak kekurangan karena ini masih awal-awal ya. Oke, see you next time. Bye bye.